bersama teman-teman saya dari tim, yaitu dari tim produksi, perencana, dan moderator. Baik, saya lanjutkan. Jadi Desa Karanguni memilih olahan kelor dan olahan cabai untuk produk unggulannya. Jadi kami memilih kedua produk ini berawal karena pengayaan potensi desa dan juga karena Ekspos produk unggulan G2R Tetrapreneur dilaksanakan pada Jumat 9 Oktober 2020 di Gedung Wisang Geni, Komplek Kepatihan, Yogyakarta. G2R Tetrapreneur dalam karya sehat jiwa dan raga. Saat ini di tengah pandemi COVID, sehat jiwa dan raga merupakan sesuatu yang saya boleh mengatakan cukup mahal ya. Karena di tengah pandemi kita ada 3I yang harus kita terus tingkatkan. Yang pertama adalah iman. Jangan lupa sebelum keluar rumah untuk berdoa. Kegiatan ekspos dibuka oleh Kepala Biro Bermaksud DIY Eti Kumolowati. Selain itu juga dihadiri oleh perwakilan mitra industri G2R Tetrapreneur. Ekspos produk unggulan menampilkan berbagai produk unggulan desa. Adapun produk unggulan dari masing-masing desa di bawah naungan Biro Bermaksud DIY diantaranya Desa Karangwuni dengan olahan kelor dan cabai, berupa teh celup kelor dan abon cabai. Desa Salemrejo dengan olahan jagung berupa onde-onde jagung dan peyek jagung serta kafe Balai Langit. Desa Donoharjo dengan olahan pepaya berupa manisan pepaya serta embung cetis suruh. Dan Desa Banaran dengan olahan kacang tanah berupa kue kacang, ampiang kacang, serta madu. Ekspos ini sebagai rangkaian dari kegiatan kita selama ini membina desa-desa. Kemudian kami mengundang mitra-mitra yang kita berharap nantinya mereka itu, para mitra itu bisa menampung produk-produk dari desa ini. Dan kemudian dari mitra itu kan kemudian ada masukan-masukan ya, pasti karena ini produk yang baru, mungkin rasanya kurang sesuai, kemudian kemasannya kurang sesuai. Nah dari mitra kita berharap masukan-masukan yang betul-betul jujur bahwa oh ini kurang renyah, oh ini memang sudah renyah dan lain-lain. Itu yang kita harapkan dari mitra. Setelah penilaian oleh mitra, desa akan melakukan perbaikan, kemudian langsung akan melakukan kerjasama dengan mitra. Jadi misalnya mitra yang memang dia sebagai penampung produk ya, atau sebagai penjual gampangnya itu, dia akan mengambil produk-produk dari desa ini. Kemudian mitra-mitra yang lain, misalnya Baitul Mal Muamalat, mungkin dia bisa memberikan bantuan modal dan lain-lain. Kendala utama dari banyak produk adalah di penjualan. Nah dengan kita memperkenalkan kepada mitra-mitra, kita berharap bahwa kendala itu akan hilang. Harapan kita, kembali lagi harapan saya selalu yang paling tinggi ya, bahwa produk-produk ini bisa betul-betul satu, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa, yang hasil akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Baik, mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa.
yakni kebudayaan. Ombak yang cukup tinggi dan besar. Nah, karena itu hampir di setiap pantai terlihat larangan untuk berenang di laut. Letak wisata alam ini tepatnya berada di Dusun Sremo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY, yang memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Termasuk rumit atau sedang atau ringan permasalahan-permasalahan disabilitas Yang bisa dipelajari untuk perempuan, banyak hal tentang dunia disabilitas khusus untuk perempuan dan anak gitu. Selama SMA itu kalau teman-teman biasanya anak muda SMA kan juga gaul ya? Buat saya harus bermanfaat kapanpun dan dimanapun saya berada, apapun kondisinya. Kenapa kelor? Karena kelor ini kalau di tempat kami itu di pertaniannya itu pertanian cabai itu sebagai tanaman pagar, jadi selalu beriringan, ada cabai, ada pohon-pohon kelor di sekitarnya. Jadi tanaman kelor sangat mudah kami dapatkan, sehingga itu juga kami angkat, apalagi sekarang masa pandemi itu menurut khasiatnya kelor ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dan ini menurut kami memiliki daya jual ya, jadi cukup menarik apabila kita pasarkan. Nah, ini kami mencoba sungguh Bu olahan kelor dan olahan jagung ini kita memiliki nama. Jadi memang di BRT kemarin kalau Bu Dika sempat memaparkan itu, kita harus ikonik branding bagaimanapun di BRT ini brandingnya sudah mendunia. Nah, kita sebagai salah satu juga nggak mau kalah. Bahwa kita punya produk, kita juga ikut dari BRT, kita harus membranding juga. Maka dari itu hasil olahan jagung ini kita namai dengan namanya Jasmani. Kegiatan ekspos produk unggulan ini merupakan salah satu kegiatan tes pasar yang menghadirkan mitra-mitra, baik dari industri maupun pemerintah, untuk melakukan kurasi atau memberikan penilaian, baik dari segi rasa, tampilan produk, dan kemasan produk. Kami milih produk unggulannya dalam pepaya karena memang di desa kami banyak petani pepaya. Jadi dari lahan yang seluas 40 sekian pasal itu, sementara kami banyak sekali pepaya, tapi yang bisa kami rekap hanya beberapa ekor saja, tapi sudah mencapai. Perwakilan mitra ini merupakan perwakilan dari pasar untuk melakukan pemetaan atau mapping mengenai selera pasar, baik dari standar rasa, bentuk, kemasan, dan harga. Untuk indikator G2RT ini ada beberapa. Kalau yang untuk kacang itu karena banyaknya petani bandaran yang menanam kacang. Bahan bakunya sekitar 75%
itu diolah oleh masyarakat yang ada di Banaran. Nantinya, hasil dari penilaian ini akan menjadi bahan perbaikan bagi produk-produk unggulan desa G2R Tetrapreneur. Terus nanti kami juga mohon kritik dan sarannya bagaimana selain produk kami juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Banaran. Lanjut, peran pemerintah kelurahan, BUMDes, G2RT dan juga pelaku UKM sehingga adalah petani dan juga sekitar 15 orang agar perkembangan lebih baik lagi. Maaf, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan silaturahim pengenalan latar belakang desanya, kemudian kenapa memilih produk unggulannya itu dan sebagainya. Kemudian sambil itu mitranya dilayani dengan penyuguhan produk-produk olahannya beserta desain dari kemasannya. Kemudian dari mitra kami berikan form atau borang penilaian sehingga nanti selesai dari acara ini kita akan follow up dengan desa-desa. Kita akan drilling produk-produk unggulan tersebut supaya bisa memenuhi apa yang sudah dituliskan oleh mitra-mitra ini. Jadi tujuannya adalah memang untuk menilai kualitas, baik itu dari aspek produknya sendiri juga kemasannya. Ekspos produk unggulan ini merupakan salah satu bagian dari Tetra 1. Pada Tetra 1, mitra diperkenalkan menjadi bagian dari proses produksi. Hasil dari kurasi pada mitra ini nantinya sebagai koreksi bagi desa-desa untuk terus berbenah, menghasilkan produk yang berkualitas dengan hasil yang optimal untuk dipasarkan. Meski hasil akhir dari masing-masing desa berbeda-beda, namun yang terpenting dari kegiatan G2R Tetrapreneur ini adalah proses, di mana mampu membentuk ekosistem desa untuk gotong royong antara Pemdes, Bumdes, tim dari G2R Tetrapreneur, serta desa itu sendiri bersama dengan masyarakat yang jalannya tidaklah mudah. Investasi G2R Tetrapreneur bukan pada hasil akhir produk unggulannya, tetapi pada budayanya, yaitu bagaimana memartabatkan manusia sehingga menjadi sumber intelektual sesuai misi G2R Tetrapreneur.